Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan berpegang pada batu karang. Sebelum kita untuk merenungkan firman ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Bapa, berikan hikmat yang daripadamu ya Bapa, agar kami mengerti apa yang menjadi rema bagi kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 73. Lalu dalam pembacaan Alkitab 1 tahun kita, pada hari ini yang terdapat di dalam Hosea pasal 1 sampai pasal 4, lalu dilanjut dengan Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 20. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya beberapa ayat tersebut. Saya akan membacakan dalam Mazmur 73 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan, tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ada satu pergumulan iman yang sangat dalam dan seringkali tersembunyi di balik senyum rohani kita, yaitu ketika kita melihat orang yang tidak hidup benar justru tampak berhasil. Mereka tampak lebih maju, lebih mudah, lebih diberkati. Sementara kita yang berusaha hidup benar harus berjuang dalam diam, memikul pergumulan, kadang merasa Tuhan seolah jauh, dan tanpa kita sadari, hati mulai bergeser. Bukan langsung meninggalkan Tuhan, tetapi perlahan mulai membandingkan, mulai mempertanyakan, dan mulai goyah. Mazmur 73 adalah pengakuan yang sangat jujur dari seorang pelayan Tuhan. Ini bukan doa yang dibuat-buat, tetapi jeritan hati yang nyata. Pemazmur berkata, sedikit lagi kakiku terbeleset. Artinya, ia hampir jatuh bukan secara fisik, tetapi secara iman. Dan inilah realita kehidupan rohani, bahwa kita tidak selalu jatuh karena dosa besar, tetapi sering jatuh karena perspektif yang salah. Namun di tengah kegoyahan itu, Tuhan mengundang kita kembali kepada satu kebenaran yang kokoh, yaitu berpegang pada batu karang yang tidak tergoncangkan. Tokoh Kristen terkenal bernama John Calvin pernah berkata, hati manusia adalah pabrik berhala yang tak pernah berhenti. Yang artinya, jika kita tidak berpegang pada Tuhan, kita akan berpegang pada hal lain, termasuk keberhasilan dunia. Mazmur 73 ditulis oleh Asaf, seorang pemimpin pujian di bait Allah. Asaf bukan orang biasa. Ia melayani di hadirat Tuhan, memimpin penyembahan, hidup dalam lingkungan rohani, namun ternyata kedekatan dalam pelayanan tidak menjamin kestabilan hati. Mazmur ini menggambarkan perjalanan iman Asaf. Yang pertama, ia melihat keberhasilan orang fasik dalam ayat 2-12. Lalu yang kedua, ia mulai goyah dan hampir jatuh dalam ayat 2-3. Lalu yang ketiga, ia masuk dalam hadirat Tuhan dalam ayat yang ke-17. Dan yang keempat, perspektifnya dipulihkan dalam ayat 18-28. Dan puncaknya, tetapi aku dekat pada Allah itu baik bagiku dalam ayat ke-28. Adapun arti batu karang dari perspektif Asaf sebagai berikut dalam bahasa Ibrani, batu karang adalah sur, yang artinya batu besar yang kokoh, tempat perlindungan dan dasar yang tidak tergoncangkan. Lalu dalam Mazmur 73 ayat 26, Asaf berkata, Allah adalah gunung batuku dan bagianku untuk selama-lamanya. Jadi dari perspektif Asaf, batu karang yang berarti pertama, sumber kekuatan saat hati goyah. Ketika ia hampir jatuh, Tuhan tetap menopang.
Lalu yang kedua, tempat perlindungan saat pikiran kacau. Saat ia bingung melihat dunia, Tuhan menjadi tempat yang kembali. Lalu yang ketiga, dasar yang tidak berubah di tengah dunia yang tidak adil. Ketika dunia tampak tidak adil, Tuhan tetap adil. Dan dalam terang perjanjian baru, Yesus Kristus adalah batu karang itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Perubahan Asaf tidak terjadi karena ia menemukan jawaban logika, tetapi karena ia masuk dalam hadirat Tuhan. Mazmur 73:17 menyatakan, "Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah." Disinilah peran Roh Kudus, yakni membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah, memulihkan perspektif kita, menolong kita melihat dari sudut pandang kekekalan. Tanpa Roh Kudus, maka kita mudah iri, kita mudah kecewa, kita mudah goyah. Dengan Roh Kudus, kita kembali dekat dengan Tuhan, kita menemukan kekuatan, kita berpegang pada batu karang. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari kitab Mazmur 73 ayat 2-3, yang pertama, iman bisa goyah karena iri hati. Dalam Amsal 23 ayat 17 yang mengatakan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa." Contohnya, melihat orang lain sukses dengan cara tidak benar, hati mulai tidak tenang. Lalu yang kedua, keberhasilan dunia tidak menentukan akhir hidup. Dalam Mazmur 73 ayat 18 mengatakan, "Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka." Lalu yang ketiga, perspektif kekekalan memulihkan hati. Dalam Kolose 3 ayat 2 mengatakan, "Pikirkanlah perkara yang di atas." Lalu yang keempat, Tuhan adalah satu-satunya batu karang. Dalam Mazmur 18 ayat yang kedua mengatakan, "Tuhan adalah gunung batuku." Refleksi kita pada hari ini, mungkin hari ini hati kita sedang goyah. Kita mulai membandingkan hidup kita merasa hidup ini tidak adil. Seperti Asaf, kita bisa berkata, "Aku hampir jatuh." Namun hari ini juga Tuhan mengingatkan, jangan berhenti di ayat 2-3. Lanjutkan sampai masuk hadirat Tuhan. Karena di sanalah kita akan menemukan bahwa Tuhan tetap adil. Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap menjadi batu karang kita. Hari ini mari kita kembali berkata, "Tuhan, Engkaulah batu karangku. Saat hatiku goyah, aku mau kembali kepadamu." Dan ketika kita berpegang padanya, kita tidak akan tergelincir, kita tidak akan hilang arah, kita akan tetap berdiri sampai akhir. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini ya Bapa. Engkaulah batu karang kami ya Bapa. Kami mau berpegang kepadamu ya Bapa. Tuhan, Engkaulah batu karang kami. Saat hati kami goyah, kami mau kembali kepadamu ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau berpegang kepada kehendak-Mu. Kami tidak mau tergelincir jauh daripadamu ya Bapa. Biarlah kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah tangan kami ya Bapa. Peganglah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.